Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke satu negeri. Di tengah jalan tiba-tiba dapat berita bahwa negeri itu sedang diserang wabah yang menular. Kalau di kita tuh kayak pandemi yang kemarin ya. Nah, pas Umar tahu di sana itu lagi ada wabah dan menular, Umar balik arah pulang, nggak jadi lanjut. Terus orang-orang nanya kepada Umar, "Afirarun min qadarillah ya Amirul Mukminin?" Apakah kita lagi lari nih dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Umar? "Na'am, firarun min qadarillah ila qadarillah." Ya, kita lagi lari dari satu takdir Allah ke takdir yang lain. Apa maksudnya? Kita lari berharap mendapatkan takdir yang baik, menghindar takdir yang buruk. Takdir yang maksud di sini apa? Keadaannya. Dan semua itu ada di dalam ilmu Allah. Semua itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya tugas kita berikhtiar, merencanakan, berharap, meminta kepada Allah. Allah yang mengubahnya. Iyasya yamhu wa iyasya yuthbit. Kalau Allah berkehendak ya Allah hapus, kalau Allah berkehendak ya Allah tetapkan. Tapi semuanya adalah ketentuan Allah dan Allah Maha Adil kepada hambanya. Jadi kita matinya tetap di tanggal yang sama, tapi dalam keadaan yang Allah berkehendak seperti apa dan kita berharap yang terbaik. Begitu juga jodoh. Jadi siapa jodoh kita misalnya ditetapkan? Si Agus misalnya. Mas Agus. Ya udah nggak akan jadi bagus. Ya Agus saja, nggak ditambah B ya. Jadi Agus tetap Agus. Tapi kalau kita belum berdoa kepada Allah meminta takdir yang baik, bisa jadi Agus ini dijengkelin. Bisa jadi kita dengan Agus ini nggak happy, ribut terus, panas terus keadaannya, nggak ada rasa, dingin. Tapi begitu kita, ya Allah, jika Engkau takdirkan aku dengan Agus ini ribut terus, hapuslah ya Allah, ganti dengan romantis. Tiba-tiba dia pulang kerja bawa bunga. Tiba-tiba dia nelpon, kamu udah makan belum? Oh kan hari ini puasa. Oh ya maaf. Tiba-tiba dia meluk kita, sayang sama kita, kata-katanya romantis. Tiba-tiba kita muncul rasa yang sangat besar kepada dia. Itu takdir Allah. Dan kita minta kepada Allah yang terbaik. Orangnya nggak berubah, tapi keadaannya berubah. Anaknya nggak berubah, tapi kesolehannya berubah. Pekerjaannya nggak berubah, tapi keberkahan rezekinya berubah. Dan kita meyakini semua itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Ada cerita, Nabi pernah cerita gini. Nanti di hari kiamat ada 4 orang yang masuk neraka karena dia ahli maksiat, dosa, banyak dosanya. Setelah lama di neraka, keempat orang ini dikeluarkan dari api neraka, dihisap ulang. Apakah dosanya udah habis atau masih sisa? Ketika dihisap, ternyata dosanya masih banyak. Saking banyaknya dosa, udah diazab masih banyak dosanya. Lalu kata Allah kepada malaikat, masukkan mereka lagi ke dalam neraka. Ketika mereka mau dibawa ke neraka, salah satu dari 4 orang ini menoleh dan mengatakan, "Ay Rabbi, ya Allah, ma zanantu annaka satu'iduni ilan nar." Ya Allah, saya nggak pernah berpikir, zon ya, saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke api neraka. Justru saya berpikir Engkau akan memasukkan saya ke surga ya Allah. Saya pikir Engkau sudah mengampuni dosa saya ya Allah. Saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke dalam neraka. Dia husnuzon kepada Allah. Dia husnuzon kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat, benarlah hambaku dengan prasangkanya, maka dengan rahmatku masukkanlah dia beserta 3 temannya ke dalam surga." Bayangin, orang yang takdirnya masuk neraka, Allah rubah jadi masuk surga hanya dengan berbaik sangka kepada Allah. Itu dahsyatnya berbaik sangka kepada Allah. Sehingga seneraka apa sih hidup kita? Coba, seneraka apa hidup kita? Sama nggak dengan neraka? Ya nggak jauh. Jadi kalau neraka aja bisa berubah menjadi surga, apalagi hidup kita yang nggak neraka-neraka banget sih. Walaupun kita bilang hidup saya neraka banget Ustaz, enggak, jauh dari neraka. Kita aja nggak tahu gimana azab api neraka ya. Hidup kita tuh nggak neraka sama sekali, walaupun nggak surga-surga banget juga sih.
Hidup kita tuh nggak neraka-neraka banget. Jadi ngapain kita berputus asa seolah-olah nggak bisa bahagia. Orang yang dari neraka aja Allah takdirkan masuk surga dengan berbaik sangka kepada Allah. Sama kayak cerita Nabi tentang umat Nabi Musa. Nabi Musa pernah nanya ke Allah, kan Nabi Musa itu kalim ya, bisa bicara dengan Allah. Rabbi, kata Nabi Musa, siapa umatku yang paling rendah derajatnya, yang paling telat masuk surganya? Kata Allah, umatmu yang paling rendah derajatnya itu tuh laki-laki buta yang paling telat masuk ke tempat ibadah. Dicari sama Nabi Musa, oh ini nih orang tua buta kalau ibadah pasti masbuk, istiqomah banget masbuknya, bertahun-tahun masbuk aja. Ke ma'bad, ke tempat ibadahnya Nabi Musa, dia pasti telat. Ini nih orang yang paling rendah nih. Suatu saat dia wafat. Ketika dia wafat, Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Rabbi, di neraka mana dia sekarang setelah dia wafat? Kata Allah, Musa, dia di dalam taman-taman surga. Kuburnya seperti taman surga. Nabi Musa heran, ya Rabbi, bukankah dia itu orang yang paling rendah, yang paling terakhir dapat nikmat surga? Kenapa kuburnya bukan jadi lubang neraka, Pak, malah jadi taman surga? Apa kebaikan dia ya Rabbi? Padahal dia orang yang paling rendah, harusnya kami duluan yang masuk surga, kenapa dia duluan? Maksudnya surga kubur ya. Lalu Allah menjawab, Musa, suatu hari dia diajak jalan sama teman-temannya apa istilahnya tuh? Dituntun. Dia diajak jalan sama temannya, dituntun sampai ke sebuah taman yang sangat luas, indah, nikmat. Terus temannya bilang, taman ini luas banget ya, kata temannya. Terus dia bilang gini, enggak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Dia cuma ngomong gitu, berbaik sangka kepada Allah. Enggak, sesungguhnya rahmat Allah itulah yang paling luas. Wahai Musa, benarlah hambaku, rahmatku luas, maka dengan rahmatku aku rubah takdirnya menjadi ahli surga. Sama kayak nenek di zaman Nabi Musa juga. Nabi Musa itu ceritanya banyak banget, baik dalam Al-Quran maupun di hadis. Kan di Al-Quran itu cerita yang paling panjang selain cerita Nabi Muhammad, Nabi Musa ya. Ada di banyak surat kan. Di dalam hadis juga Nabi pernah bercerita tentang nenek-nenek yang minta anak. Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah supaya saya punya anak. Nabi Musa, ya Allah ini ada nenek-nenek minta anak. Kata Allah, Musa takdirnya dia gak akan punya anak. Nek maaf ya, Allah udah mentakdirkan nenek gak punya anak. Oh ya, pulang. Besok balik lagi, ya Nabi Allah, doakan kepada Allah saya punya anak. Kan udah kemarin, siapa tahu hari ini berubah. Ya Allah, nenek yang kemarin minta anak, Musa takdirnya gak akan punya anak. Nek, kata saya juga, sabar ya gak akan punya anak. Walaupun dialognya gak gitu-gitu banget sih. Ini storytelling. Oh iya, pulang lagi. Lusa datang lagi. Nabi Musa doain saya punya anak, kan udah kemarin. Ya siapa tahu hari ini berubah. Ya Allah, nenek yang kemarin takdirnya gak akan punya anak. Nek, sabar aja, takdir nenek emang gak akan punya anak. Ya udahlah. Ya pulang. Gak balik-balik lama. Setelah sekian lama datang-datang bawa bayi. Nabi Musa, tangannya nggak gini sih. Nabi Musa, nenek yang dulu iya, ini siapa? Ini anak saya. Anak saya gimana maksudnya? Ya anak biologis saya. Nenek ini pakai bahasa biologis, ilmiah banget. Ini anak saya, ini anak kandung saya kalau bahasa orang dulu ya. Gimana ceritanya nenek bisa punya anak? Ya tanya aja ke Allah. Ya Allah, gimana cerita si nenek bisa punya anak? Allah bilang, setiap kali dia datang kepadaku berharap punya anak, aku jawab takdirnya gak akan punya anak. Dia pulang dengan mengatakan, ya Rahim, irhamni. Ya Rahim, irhamni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maha Penyayang, kasihanilah saya. Wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya. Wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya. Engkau pasti kasihan sama saya. Engkau pasti gak tega sama saya. Berbaik sangka sama Allah. Besok datang lagi, Nabi Musa doain saya punya anak. Saya bilang dia gak akan punya anak. Ya Rahim, kasihanilah saya. Engkau pengasih kan, pasti kasihan kan sama saya. Datang lagi, bolak-balik, tapi terus berbaik sangka kepada Allah. Ini namanya ilhah. Bahasa Arabnya ilhah. Ilhah itu artinya merengek. Dan Allah suka hamba yang merengek. Bahasa lain dari ilhah, awwah. Dan Nabi yang paling awah itu Ibrahim.
Karena Ibrahim itu awahun. Awah itu artinya da'a. Da'a itu artinya kalau meminta itu berulang kali dan lama, terus minta yang sama. Sebagaimana Nabi Ibrahim minta anak sampai 50 tahun. Nabi Zakaria minta anak juga 50 tahun. Gak pernah berubah. Kita baru sehari 2 hari, ya udahlah kayaknya gak dikabulkan. Mana ilahnya? Alihu ila rabbikum. Ilahlah kepada, merengeklah kepada Rabb kalian. Allah itu pasti akan menghargai rengekan kita. Gak terganggu loh, gak enak loh merengek sama Allah, ntar Allah repot. Siapa bilang Allah repot? Allah sibuk tapi gak repot. Emang Allah sibuk sih? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, tapi wala ya'uduhu hifdhuhuma, gak pernah repot. Akhirnya karena nenek ini merengek berbaik sangka sama Allah, kata Allah, dengan rahmatku aku rubah takdirnya sehingga dia punya anak. Makanya rubah takdir itu adalah hak Allah, tapi Allah maha adil, maha syakur. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku zalim, maka janganlah kalian berlaku zalim kepada sesama kalian. Allah aja mengharamkan dirinya dari sifat zalim. Gak mungkin Allah zalim sama kita. Berarti Allah itu adil, kebalikan dari zalim kan? Allah itu adil. Kalau kita berbaik sangka, Allah pasti menunjukkan persangkaan kita. Kalau kita berharap, Allah pasti nggak akan mengecewakan kita. Kalau kita meminta, Allah pasti ngabulin permintaan kita. Pasti dengan kehendak Allah. Sehingga Allah yang berkuasa, yamhu wa yuthbit, menghapus dan menetapkan, tetapi Allah juga maha adil dan maha syakur. Semoga 3 poin ini bisa menjelaskan maksud dari beriman kepada takdir dalam konteks kehidupan kita. Sekarang apapun masalah kita, coba lihat itu dari angle iman kepada takdir. Bukan cuma percaya, bukan cuma nerima, tapi meyakini itu yang terbaik. Tapi kata kuncinya kita mengusahakan, kita merencanakan, kita mengikhtiarkan, Allah yang menentukan. Dan Allah pasti menentukan yang terbaik untuk kita. Kalau kita anggap itu buruk, maka bisa jadi di dalamnya ada kebaikan atau keburukan itu membawa kebaikan. Barakallahu fikum. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.